Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Utami dengan NIM 3119101 dari Farmasi 2A. Di sini, saya dan rekan-rekan saya yaitu ada Dela Cynthia dengan NIM 3119102, kemudian ada Rijal Indra Akbari dengan NIM 3119011, kemudian ada Pujianti Putri Nur Aisyah dengan NIM 3119022. Di sini kami akan mereview penemuan senyawa obat bahan alam yaitu dari kurkumin. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu ada sejarah ditemukannya senyawa kurkumin. Kunyit atau dalam bahasa Jawanya yaitu kunir atau istilah lainnya yaitu kurkuma longa adalah salah satu rempah yang sangat dikenal di Indonesia, baik sebagai bahan untuk makanan maupun sebagai bahan untuk jamu atau obat tradisional. Kurkumin dinamai pada tahun 1815 ketika Vogel dan Pierre Joseph Pelletier melaporkan isolasi pertama zat pewarna kuning dari limpah kunyit. Meskipun kurkumin telah digunakan secara historis dalam pengobatan Ayurveda, potensinya untuk khasiat obat tetap tidak terbukti sebagai terapi bila digunakan secara oral. Dalam bidang pengobatan tradisional, kunyit banyak digunakan sebagai bahan ramuan jamu, dan khasiat kunyit ini telah terbukti secara ilmiah sebagai anti diabetes, anti-inflamasi, antioksidan, antimikroba, dan anti kanker. Kurkumin adalah senyawa berwarna kuning yang ditemukan dalam limpah kunyit. Biasa ditemukan sebagai kurkuminoid, yaitu campuran antara kurkumin, demetoksikurkumin, dan bismetoksikurkumin. Kurkumin merupakan komponen aktif yang banyak terkandung di dalam kunyit. Selain dapat melindungi hati dari kerusakan, juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang kuat untuk menangkap radikal bebas yang berbahaya bagi sel tubuh. Mampu menahan pelipat gandaan sel kanker, dapat menurunkan kolesterol, dan sebagai anti radang. Kurkumin juga dapat mencegah kanker usus. Kurkumin ini sudah banyak diteliti oleh para ahli, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, sebagai hepatoprotektor atau pelindung hati dari kerusakan dan mempercepat regenerasi sel hati. Dunia medis modern hingga saat ini masih mempercayakan terapi hati dengan menggunakan kurkumin karena lebih aman dibanding menggunakan zat lain yang tidak alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan senyawa kurkumin pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, kurkumin, yaitu senyawa kurkuminoid, sendiri sering digunakan sebagai bahan pelengkap jamu dan sebagai pewarna alami dari makanan pada saat itu. Karena kurkumin memiliki warna yang khas, yaitu warna kuning. Kurkuminoid ini bisa didapat dari bahan alam seperti kunyit dan temulawak. Tak heran, pada zaman dahulu digunakan sebagai salah satu pengobatan juga. Contohnya, secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, dalam kitab The Canon of Medicine, Ibnu Sina menyebut zat yang dikandung kunyit, yaitu kurkuminoid, bisa merangsang pencernaan dan metabolisme di perut dan usus. Dalam sistem pengobatan Yunani juga mampu mengurangkan darah dan plasma serta getah bening. Dan dalam pengobatan Cina mampu mengobati artritis atau dan rematik di bahu dan lengan. Serta dalam pengobatan Ayurveda, senyawa kurkumin digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan dalam otot dan tulang. Kurkumin yang ditemukan dalam kunyit telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional India dan Cina untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit kuning dan gangguan hati, rematik, dan anoreksia, serta luka diabetes. Komponen kunyit terdiri dari senyawa polifenol. Oleh karena itu, bertanggung jawab untuk memodulasi beberapa jalur pensinyalan dan menggunakan spektrum yang luas dalam sifat biologis dan farmakologis, termasuk efek farmakologis sebagai antiinflamasi, antioksidan, imunomodulator, antibakteri, antikarsinogenik, pelindung saraf, kemoprotektif, vasodilatasi, dan tindakan anti-hiperglikemia.
Berbeda dengan obat yang tersedia pada zaman sekarang ataupun secara komersial di zaman sekarang, kurkumin diyakini tidak memiliki efek samping. Tindakan farmakologis kurkumin, khususnya antiinflamasi, antioksidan, serta antidepresan, menjelaskan potensi terapeutiknya agar relevan untuk mengobati berbagai kondisi kronis seperti neurologis dan psikologis gangguan. Dalam beberapa tahun terakhir, kurkumin telah digunakan untuk pengobatan stroke, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, epilepsi, sklerosis multiple, depresi berat, dan gangguan neurodegeneratif dan neuropsikiatri terkait lainnya. Itulah kegunaan senyawa kurkumin pada zaman dahulu serta zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Cynthia dengan NIM 311190002 akan menjelaskan cara atau metode isolasi kurkumin menggunakan pelarut etanol. Adapun alat dan bahan yang digunakan ada kunyit, etanol 96% atau C2H5OH, Aquades atau H2O, dan untuk analisa yang digunakan adalah kunyit standar dari perusahaan Sigma-Aldrich. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu penagas air, labu leher 3, hot plate, termometer, refleks kondensor, statif dan klem, selang, corong gelas, Erlenmeyer, kertas saring, gelas ukur, dan oven. Selanjutnya, prosedur kerja. Langkah pertama. Bahan baku utama yaitu kunyit segar dipilih terlebih dahulu, lalu dikupas kulitnya. Setelah itu, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Setelah kering, diblender hingga halus. Langkah kedua. Ekstraksi kurkumin sebanyak 20 mg dimasukkan ke dalam labu leher 3. Kemudian diekstraksi menggunakan etanol 50%, 70%, dan 96%. Dengan perbandingan antara bahan baku dan pelarut yaitu 1:4. Hal ini dilakukan selama 60 menit, 120 menit, dan 180 menit. Jumlah tahap ekstraksi yaitu 2 dan 3 tahap. Rafinat yang didapat kemudian didistilasi dan dianalisa. Langkah ketiga, distilasi. Filtrasi dari ekstraksi pertama dan lanjutan dimasukkan ke dalam labu distilasi untuk memisahkan antara kurkumin dari pelarut. Setelah distilasi pada suhu 80 derajat Celcius diperoleh, hasilnya akan berupa pelarut dan residu. Lalu, residu itu akan dikeringkan ke dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa etanol dan air yang masih terkandung dalam kurkumin. Lalu dilakukanlah penimbangan sampai beratnya konstan. Langkah keempat, analisa. Analisa yang dilakukan seperti analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Bedanya, analisa kualitatif meliputi penampilan, warna, bau, serta kelarutan dalam air dan alkohol. Sedangkan analisa kuantitatif meliputi perhitungan remendemen dan kadar kurkumin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianti Putri dan Alisa. Di sini saya akan menjelaskan metode isolasi senyawa kurkumin di dalam kunyit dengan metode solvent ekstraksi ultrasound. Ekstraksi di sini itu dibantu dengan gelombang ultrasonik. Keuntungan utama dari ekstraksi ini yaitu karena dengan adanya bantuan gelombang ultrasonik, sehingga jika dibandingkan dengan ekstraksi konvensional menggunakan soklet, yaitu efisiennya itu lebih besar dan waktu operasinya pun lebih singkat,
Selain itu, kelemahan ekstraksi konvensional menggunakan soklet yang biasanya memberikan laju perpindahan massa kurkumin yang rendah juga dapat diatasi. Langsung saja, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam metode ini, kalian bisa lihat di sini. Jadi untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi kunyit, kemudian ada etanol 95% dengan rumus kimia C2H5OH, kemudian ada Aquades yaitu H2O, dan untuk analisis kurkumin sendiri, kurkumin standar itu dari perusahaan bermerek. Untuk alat yang digunakan pun bisa dilihat di sini. Adalah bubuk leher 3, kemudian ada statik, klem, selang, kertas saring, dan sebagainya. Lalu ada prosedur kerja dari metode ini, bisa dilihat di sini. Sebenarnya penelitian ini itu dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu ada persiapan dari umbi kunyit, proses ekstraksi, dan pengujian dari hasil ekstraksi. Pertama-tama, umbi kunyit terlebih dahulu dibersihkan lalu dihancurkan menggunakan blender. Kemudian setelah itu umbi kunyit yang telah berukuran kecil kemudian nanti ditimbang sebanyak 500 gram. Nah, proses pengecilan ukuran kunyit ini bertujuan untuk memperluas area permukaan sehingga rekam bidang kontak antara pelarut dan kunyit pada saat proses ekstraksi. Tahap berikutnya adalah proses ekstraksi menggunakan ekstraksi ultrasonik atau dengan bantuan gelombang. Sebanyak 500 gram kunyit yang tadi itu diumpankan ke dalam alat ultrasonik dengan frekuensinya yaitu bervariasi dari 20 sampai 50. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. Nah, kerusakan sel ini dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil dari ekstraksinya. Kemudian untuk pencampuran sampel bisa dilihat sampel dicampur dengan solvent dalam perbandingan 1:2. Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi ini berlangsung? Jadi untuk ekstraksi berlangsung ini variasi waktunya itu ada 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Nah, suhunya itu adalah suhu tetap yaitu 70 derajat Celcius. Percobaan yang dilakukan dengan cara yang sama untuk waktu yang lain dan frekuensi yang berbeda. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk produk hasil ekstraksi nanti ditampung lalu disaring untuk diambil fitratnya. Fitrat yang terdiri dari solvent dan kurkumin lalu dievaporasi untuk memisahkan dari solvent menggunakan rotary evaporator. Nah, apa sih dievaporasi? Jadi dievaporasi itu adalah suatu penguapan, bisa dikatakan penguapan. Jadi adanya perubahan suatu molekul di dalam keadaan cair. Setelah tadi dilakukannya proses ekstraksi, maka tahap selanjutnya adalah pengujian hasil ekstraksi. Nah, untuk tahap selanjutnya ini dilakukan dengan alat laboratorium, bisa dilihat di sini. Jadi alat laboratorium ini dinamakan dengan HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau bisa disebut dengan HPLC. Jadi nanti kandungan kadar kurkumin ini yang dihasilkan akan diuji. Sebelumnya kita harus mengetahui HPLC itu apa. Jadi HPLC itu merupakan instrumen yang biasanya digunakan untuk kandungan senyawa dalam sebuah campuran organik secara kuantitatif. Dalam hal ini khususnya adalah senyawa organik yang bersifat kurang volatil. Jadi seperti kurkumin. Ketika sampel dimasukkan ke dalam kolom HPLC, maka campuran akan terpisah sesuai dengan titik pindihnya sebelum kemudian meninggalkan kolom dari HPLC. Biasanya fase geraknya itu adalah cair, kemudian fase diamnya bisa padat ataupun cair. Apa sih volatil? Jadi volatil ini suatu zat yang memiliki kecenderungan untuk menguap. Nah, untuk senyawa kurkumin sendiri ini kurang volatil, jadi bisa dibilang zat kurkumin ini
dalam sifat menguapnya itu kurang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.